Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita sama-sama akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa jamak dari kata khalifah, artinya pengganti. Sedangkan rasyidin jamak dari kata ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Maka Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafat Rasulullah SAW. Istilah ini diberikan kepada para sahabat yang terpilih menggantikan kepemimpinan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Sejarah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah ia masuk Islam. Nama Abu Bakar sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah. Namun setelah ia masuk Islam diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah bin Abu Quhafa bin Amir. Beliau lahir tahun kedua dari tahun Gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar diangkat berdasarkan musyawarah antara kaum Muhajirin dan Ansor secara mufakat. Pada masa Khalifah Abu Bakar memprioritaskan permasalahan di dalam tubuh umat Islam. Hal ini akibat bermunculnya pemberontakan terhadap khalifah setelah Nabi Muhammad. Para pemberontak menyatakan keluar dari Islam. Sebagian orang ada yang mengaku Nabi, menentang mengeluarkan zakat. Adapun prestasi Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama, memerangi orang-orang murtad, yang kedua, membasmi nabi palsu diantaranya Musailamah Al-Kazab, ketiga, memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat, keempat, menaklukkan Irak dan Persia, kelima, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun karena sakit keras. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Sejarah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama asli Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qurrah bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi. Beliau memiliki karakter keras, tegas, dan pemberani. Umar masuk Islam setelah mendengar adiknya membaca ayat suci Al-Quran. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memberi gelar kepada Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq atau Sang Pembeda. Pada masa Umar bin Khattab memproklamirkan sebagai Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Karakter Umar yang tegas dan keras mempermudah perluasan wilayah Islam. Adapun prestasi Umar bin Khattab, yang pertama, perluasan daerah Islam, kedua, administrasi keuangan, ketiga, menyusun kalender Hijriah, keempat, membangun Baitul Mal, kelima, membangun lembaga-lembaga negara. Umar bin Khattab dipilih berdasarkan penunjukan langsung Khalifah Abu Bakar dan disetujui semua umat Islam. Umar bin Khattab wafat dibunuh oleh seorang Majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Umar dibunuh saat menjadi imam sholat subuh. Memimpin Islam selama 10 tahun. Selanjutnya sejarah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy Al-Quraisy Al-Umawi. Dilahirkan pada tahun 573 Masehi atau tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Memiliki sifat jujur dan rendah hati, termasuk dari golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang yang pertama kali memeluk Islam. Mendapat gelar Zulnurain, pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum.
Pada masa Khalifah Utsman, melanjutkan program Khalifah Umar bin Khattab dalam memperluas wilayah Islam. Dipilih melalui tim formatur yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adapun prestasi Khalifah Utsman bin Affan yaitu kodifikasi Mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan Angkatan Laut, perluasan wilayah Islam. Utsman wafat dibunuh oleh seorang yang misterius. Disinyalir berasal dari pemberontak yang tidak puas dan kecewa dengan pemerintahan Utsman. Dibunuh saat membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Meninggal pada usia 82 tahun. Menjadi khalifah selama 12 tahun. Kemudian secara Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Lahir di Mekkah Jumat 13 Rajab 570 Masehi. 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tinggal bersama Nabi Muhammad SAW sejak kecil, mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi orang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Masuk Islam saat berusia 7 tahun. Seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Laki-laki pertama yang masuk Islam dan pertama dari golongan anak kecil. Peranannya sangat besar, menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya ketika Nabi ingin hijrah. Mempertaruhkan nyawanya karena saat itu rumah Nabi Muhammad sudah dikepung. Dipilih oleh sebagian besar umat Islam. Pada masa Ali bin Abi Thalib memimpin dalam kondisi yang tidak stabil, menghadapi pemberontakan yang menolak pengangkatan Ali sebagai khalifah. Ditambah kebijakannya memecat para gubernur yang tidak kompeten, mayoritas kerabat dari Utsman bin Affan. Adapun prestasi Ali bin Abi Thalib, memecat para gubernur yang diangkat Utsman yang menurutnya menjadi dalang pemberontakan, menarik kembali tanah yang diberikan Utsman kepada orang-orang tertentu dan dipakainya untuk kepentingan negara, menjalankan sistem jizyah dan hasilnya dibagi untuk seluruh kaum muslimin, mengembangkan bahasa Arab dan merintis ilmu tata bahasa dan sastra Arab, nahwu, sharaf, dan balaghah. Beliau meninggal pada usia 63 tahun dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij, yaitu pembangkang. Saat mengimami salat subuh di Masjid Kufah, memimpin Islam selama 6 tahun.